Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Saat ini kita sudah masuk di bulan yang ke-8, minggu kedua, dan kita percaya perjalanan dari awal tahun sampai saat ini, kita percaya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, atau bukan karena kita pintar ataupun sesuatu yang kita miliki, tapi kita percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan, sehingga sampai saat ini kita boleh sampai di bulan ke-8 dengan perjalanan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sudah berjalan pandemi ini sudah mau hampir 2 tahun. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita nikmati di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara mengimani itu, Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap hidup kita. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia menuntun kita. Sampai saat ini kita boleh ada seperti sekarang ini, bukan kuat, bukan hebat, tapi karena firman Tuhan yang berkata, bukan kuat, bukan hebat, tapi karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Itu yang memampukan kita untuk kita berjalan di dalam setiap masalah-masalah pergumulan kita tetap kuat, dan Tuhan yang memampukan kita. Amin. Haleluya. Di bulan ini seperti yang disampaikan, kalau minggu lalu mungkin Bapak menyampaikan tentang pertumbuhan, betul? Betul, Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala kita menyampaikan tentang pertumbuhan. Halo, lupa. Haleluya. Bicara pertumbuhan itu bukan tidak kebetulan, Bapak Ibu Saudara, saya sedang mengusahakan lahan. Saya bisa melihat bagaimana proses pertumbuhan, apa yang saya tanam. Saya melihat bagaimana pertumbuhan dari apa yang saya usahakan. Banyak hama, banyak serangga yang mencoba untuk mengganggu proses pertumbuhannya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, kita juga dalam kita bertumbuh, diizinkan Tuhan, kita boleh mengalami sakit penyakit. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kerikil-kerikil atau hama yang mencoba menyerang kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya orang tua yang luar biasa, punya bapak ibu yang hebat, yang senantiasa memperhatikan kita di dalam proses pertumbuhan kita dari mulai bayi sampai saat seperti sekarang ini. Amin. Haleluya. Dan saya percaya juga di dalam pertumbuhan rohani kita punya pribadi yang sangat luar biasa, Yesus Kristus, yang senantiasa memampukan kita untuk kita boleh menjalani waktu demi waktu perjalanan rohani kita. Kita percaya Tuhan yang bersama dengan kita senantiasa. Amin. Banyak godaan demi godaan yang terjadi di dalam hidup kita, tapi kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita boleh berjalan tetap ada di dalam rel yang Tuhan tetapkan di dalam hidup ini kita. Amin. Walaupun ada kalanya kita lari dari rel, tapi kembali ke dalam rel yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita, sehingga rencana Tuhan ya dan amin di dalam hidup kita untuk waktu-waktu ke depan ini. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau tema dari bulan ini adalah sebuah kedewasaan, ya. Kalau bahasa Bataknya mature, betul ya? Iya, betul bahasa Batak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu tegang sekali. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kedewasaan adalah bicara tentang sebuah pertumbuhan. Amin. Dan tidak ada yang instan di dalam sebuah pertumbuhan. Tidak ada yang jalur ekspres di dalam sebuah pertumbuhan. Kita lahir ke dunia ini mulai dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan lebih sampai akhirnya kita lahir. Itu sebuah proses Bapak Ibu Saudara. Jadi bicara sebuah proses itu adalah bicara sebuah tahap demi tahap yang harus kita lalui untuk kita mencapai sebuah apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita melihat gambar ini, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang proses pertumbuhan, ya.
Mulai dari bayi, kemudian balita, masuk ke tingkat remaja, masuk ke apa ini boleh dikatakan kalau yang keempat ini? Muda dewasa. Ya, bisa mungkin masuk di dalam proses masuk ke dalam sebuah pernikahan, sudah mulai tingkatan yang lebih lagi, kemudian sudah mulai terakhir yang kelima, masuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini bicara proses. Sebenarnya sih masih ada lagi gambar yang selanjutnya, ya, sampai nanti kita pakai tongkat ataupun mungkin tidak bisa lagi berjalan, sampai akhirnya kita akan kembali kepada Bapa Sang Pencipta. Ini bicara sebuah proses, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang instan, tidak ada yang ekspres, tidak ada yang begitu lahir bisa langsung berdiri. Ya, setiap kita pernah mengalami yang namanya bayi. Ya, setiap kita pernah menjadi seorang anak kecil, otomatis menjadi perhatian dari orang tua kita. Bagaimana pertumbuhan kita akan senantiasa diperhatikan. Sama seperti Ceris, saya percaya Ibu Sinuran adalah orang tua yang hebat. Ya, haleluya, ini anak emas Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya juga ibunya, bahkan saya bisa belajar pengalaman saya sendiri. Biasanya anak pertama itu proteknya sangat luar biasa sekali. Jangan dicium. Apalagi waktu saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Jaga jarak. Itulah bagian dari protek seorang ibu terhadap anaknya. Dia rindu bagaimana anaknya ini boleh bertumbuh, memberikan makanan yang secukupnya, minuman ASI atau susu, akan senantiasa diberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Itulah proses pertumbuhan. Karena saya percaya orang tua merindukan untuk anaknya ini untuk masuk ke step yang selanjutnya lagi, naik lagi. Amin. Amin pada ibu-ibu. Haleluya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya punya 4 orang anak, dan mulai dari lahir sampai tali pusatnya putus, itu saya mandikan sendiri. Ya, sampai istri saya itu nggak berani gitu. Bahkan mertua saya bingung gitu loh, karena mertua saya itu orang dari Dolo Ilir ya, Serpelawan. Jadi di perkebunan itu semuanya gampang. Melahirkan tinggal masuk rumah sakit, dijaga, dipelihara, dirawat oleh perawat. Sampai tali pusatnya diputus, baru pulang ke rumah. Ya, jadi mertua saya itu mereka ada 6 bersaudara, tidak pernah memandikan yang namanya mereka satu persatu, mulai dari bayi, mulai dari lahir. Dan saya bersyukur, ya, saya karena melihat bagaimana perawat, karena saya dulu bergerak di bidang farmasi, saya banyak ketemu dengan perawat-perawat dokter. Jadi saya melihat bagaimana mereka kayaknya nggak ada ragu-ragu untuk memegang bayi yang baru lahir itu gitu. Dan saya bukan jadi ini ya, jadi percobaan untuk anak, enggak, tapi saya mulai meyakinkan diri saya. Kenapa mereka bisa? Saya juga bisa itu. Karena mikir kalau bayi kita panggil lagi perawat, kembali berpikir tentang kos, ya, tentang biaya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan mampukan saya untuk mengerjakan semuanya itu, dan sampai tali pusarnya ini putus, baru istri saya yang memandikan anak-anak itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan izinkan saya untuk melihat proses anak saya mulai dari lahir sampai mereka ada seperti sekarang ini gitu loh. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mampukan saya untuk mereka boleh seperti sekarang ini. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara seperti sekarang ini karena doa-doa dari orang tua kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mau belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan dewasa. Ada bisa menyampaikan 3 orang? Apakah yang dimaksud dengan dewasa itu? Halo,
bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Haleluya. Bisa membedakan yang baik dan oke, haleluya. Luar biasa. Jawaban dari Bapak yang luar biasa ini adalah Pak Saragi. Ada yang lagi yang lain? Kuat. Kuat, boys. Jadi saya katakan kuat. Yang lain? Satu orang lagi. Kita sering mengatakan, kamu dewasa lah, jangan seperti anak-anak. Sering kita dengarkan orang banyak berkata seperti itu ketika seorang yang sudah dewasa tetapi seperti masih kanak-kanak. Kamu dewasa lah, udah besar tuh kamu, masa sikapnya masih seperti anak-anak. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dewasa itu matang, ya, bukan bicara matang masakan Bapak Ibu Saudara-saudara ya, tapi ini karakternya, sikapnya, ya, kemudian tingkah lakunya, ya, kemudian pandangannya juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang pikirannya, tentang pandangannya, dia bisa membedakan mana yang baik, seperti yang dikatakan Pak Saragi tadi, mana yang baik dan mana yang benar. Kalau baik, saya ingat anak saya, adik saya, ketika dia mengenal sesuatu dengan mulutnya, dia akan memasukkan segala sesuatunya dengan mulutnya. Bahkan ketika itu saya lihat sesuatu yang tidak baik dimasukkan ke dalam mulutnya. Adik saya melihat seperti itu. Akhirnya saya tolong, saya ambil sesuatu yang benda yang tidak baik itu yang tidak harus dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi itulah anak-anak atau bayi. Dia akan mengenal dengan yang namanya lidahnya untuk mengenal sesuatu. Dia nggak tahu itu apakah itu makanan atau tidak. Yang penting kenal sesuatu, pegang, masukkan ke dalam mulut. Tapi saya percaya orang-orang dewasa dia nggak tahu apakah itu makanan atau tidak, ya. Tapi saat seperti sekarang ini, Bapak Saudara-saudara, ada orang dewasa juga yang nggak makanan pun dimakan juga kan. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada, Bapak Saudara. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saya bersyukur untuk proses yang saya lihat adik saya ini, dan saya bersyukur bahwa itulah sebuah pemahaman bahwa anak-anak itu tak mengerti dan tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Gitu. Tapi saya percaya orang dewasa adalah orang yang berpikir secara matang dan bisa membedakan apakah itu baik atau tidak. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga rindukan untuk setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam hidup kita. Amin. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, mari kita lakukan. Dan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Amin. Selanjutnya, ya. Oke. Hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi dewasa? Ya. Ini proses yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi proses itu untuk kita menjadi dewasa, apa langkah-langkah, apa hal-hal yang kita kerjakan? Ini bicara bagaimana kita mengenal Kristus, bertumbuh, berakar dan berbuah. Hal apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menjadi dewasa? Oke, yang pertama, kita harus menjadi manusia rohani. Kalau kita mau menjadi dewasa dalam Tuhan, kita harus menjadi manusia rohani. Kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3.
Oke. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, dan ini perikopnya judulnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Baik Bapak Ibu Saudara, kenapa untuk kita boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan, kita harus menjadi manusia rohani? Karena banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Dunia ini begitu kejam, begitu jahat. Itu akan mempengaruhi kita. Bagaimana kita bisa melihat secara rohani kalau kita tidak ada di dalamnya? Kalau kita masih ada dalam dosa, kalau kita masih melakukan apa yang tidak Tuhan rindukan, seperti yang tadi disampaikan, perselisihan, ada iri hati, kemudian ada perselisihan, itulah manusia duniawi, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi kita, ketika kita mau bertumbuh di dalam Kristus, yang pertama, manusia rohani kita harus diperbaharui. Setiap kita yang sudah lahir di dalam Tuhan, lahir baru dalam Tuhan, hidup kita diubahkan. Sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup kita, Tuhan pangkas semuanya. Tuhan bawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi manusia rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, langkah yang pertama untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus menjadi manusia rohani. Ya, lanjut. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selalu ingin belajar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, selama masih hidup kita di dunia ini, kita tidak pernah berhenti belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, kapankah kita berhenti belajar? Kapankah kita berhenti belajar? Ketika memang tidak ada lagi waktu untuk kita belajar, alias kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, jadi selama di dunia ini, mari kita tetap belajar dan belajar. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita untuk belajar, untuk kita boleh menjadi manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Karena itulah kerinduan dia, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kebutuhan dia, sesuatu yang murni dan rohani, sesuatu yang tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dia. Seorang bayi akan terus meminta kepada orang tuanya, walaupun mintanya dengan tangisan, ataupun tidak akan pun mungkin bisa ngomong, "Mah, aku mau minum." Tidak, Bapak Ibu Saudara, tapi dia akan terus meminta dengan tangisan, dan saya percaya seorang ibu akan peka dengan perkara ini. Dia akan berikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Bayi yang baru lahir terus merindukan, dan kita orang-orang yang masih belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terkontaminasi dengan sesuatu apapun dari dunia ini. Firman Tuhan murni, Bapak Ibu Saudara, dari Tuhan, dan itu sangat berguna bagi hidup kita. Kalau kita mau dewasa secara rohani, mari rindukan setiap kita untuk terus menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selanjutnya, oke, seorang Kristen yang dewasa harus diisi dengan hal-hal yang murni. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu Saudara, susu yang murni dan rohani. Sebagai kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kebutuhan hidup kita untuk kita tetap bertahan di dalam setiap kondisi dan keadaan yang saat ini yang begitu jahatnya, kita butuh firman Tuhan, butuh yang murni dan rohani di dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ini perkara yang sangat luar biasa sekali. Saya percaya kita sepakat bahwa napas orang Kristen adalah doa. Karena itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam rohani kita? Kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini mempunyai jam-jam doa yang sangat khusus. Istri saya dan anak-anak hampir setiap malam senantiasa mereka berdoa untuk apa yang menjadi kerinduan mereka, karena saya di kota yang lain, dan saya bersyukur. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita boleh membangun sebuah mesbah keluarga. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Tuhan rindukan untuk kita menjadi dewasa, jangan pernah melupakan doa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, untuk kita bisa merindukan hal-hal yang murni, mari belajar tentang bagaimana kita memberi. Ya, memberi bukan berarti hanya uang ataupun makanan, Bapak Ibu Saudara, tapi memberi bagaimana hati kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana doa-doa kita sampaikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Doa-doa kita, bagaimana kita berdoa untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Saya ceritakan Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu yang sudah sangat tua sekali, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari pekerjaannya hanya berjualan saja, Bapak Ibu Saudara, dan sangat jauh dari yang katanya maaf. Tapi ibu ini sangat luar biasa sekali. Dia rajin datang ke gereja dan dia rajin beribadah setiap minggunya dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memberikan sesuatu untuk banyak orang, tetapi setiap pulang gereja, Bapak Ibu Saudara, dia selalu ambil. Setiap hari Minggu biasanya di gereja mereka ada warta jemaat. Ada warta jemaat, dikumpulkan, setiap minggu dikumpulkan, setiap minggu dikumpulkan, sehingga ketika besoknya dia jualan. Karena dia jualan sayur atau bumbu-bumbu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia bungkus barang-barang yang dia jual ini dengan yang namanya warta. Kadang-kadang mungkin kita berpikir ini pelecehan. Mungkin ada orang bilang, kok masa sih warta jemaat dibuat untuk bungkus apa namanya, apa yang dia jual. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah hati dia. Karena kerinduan dia tidak bisa memberikan sesuatu apa yang dia punya. Yang dia bisa hanya lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan itu karena dia percaya, kalau saya menabur, suatu saat
saya akan menuai. Kalau saya melakukan kebaikan, suatu saat itu akan memberkati orang lain. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu yang membeli dagangan ibu ini, dan sampai di rumah dia buka apa yang dia beli ini, dan ternyata ada warta. Dan saya percaya banyak pesan-pesan Tuhan yang melalui hamba Tuhan yang disampaikan melalui warta, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, ibu ini sangat diberkati dengan pesan-pesan Tuhan di warta jemaat itu. Dan dia mengalami sebuah kemerdekaan ketika dia baca warta itu. Ini bicara tentang memberikan hati, Bapak Ibu Saudara. Ini bicara memberikan sesuatu, walaupun secara manusia sepertinya tidak berharga, tapi di mata Tuhan itu perkara yang luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita berpikir sepertinya saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak bisa. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu hanya di sini. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, ketika hatimu tertuju kepada Kristus, kamu akan, setiap kita akan memiliki belas kasihan kepada orang lain. Amin, amin. Itu bicara memberikan hidup, memberikan berkat bagi orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Kemudian selanjutnya senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan. Kalau kita menjadi dewasa, tetapi kadang hidup kita tidak berpegang kepada perintah Tuhan, apakah kita akan bertumbuh terus, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi sebuah makanan yang sangat kuat di dalam hidup kita. Tumbuhan butuh pupuk. Hidup kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan makanan rohani kita, dan makanan jasmani kita adalah makanan yang senantiasa kita konsumsi setiap hari. Jadi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang dewasa, hal-hal yang murni kita inginkan, yang tadi disampaikan oleh firman Tuhan, berdoa, belajar, memberikan hidup kita berkat, senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan, kemudian percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Itu perkataan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika hidup kita berpegang kepada perintah Tuhan, kita akan mengalami yang namanya perjalanan rohani, membuat kita semakin naik level di dalam hidup rohani kita. Amin. Amin. Itu proses, Bapak Ibu Saudara. Kemudian mari belajar taat, berserah dan melakukan hal yang benar walaupun sulit. Kita baca dari Ibrani 5 ayat 8, bisa ditampilkan. Ini hal yang secara manusia sulit, Bapak Ibu Saudara. Terkadang setiap kita banyak pertimbangan, setiap kita banyak kalau nanti saya kerjakan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya lakukan nanti apa yang akan terjadi dalam hidup. Kalau saya seperti menegur teman saya yang berbicara yang tidak benar, nanti dia akan jauh dari saya nggak ada teman. Tapi saya percaya sebagai manusia dewasa di dalam rohani, kita mau belajar menggenapi atau mengerjakan firman Tuhan walaupun itu sulit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus tetap taat walaupun dia pribadi yang sangat luar biasa sekali. Tetapi secara manusia daging, dia mau taat dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi hidup dia. Yesus harus mati di kayu salib untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dia Tuhan. Bisa saja dia mengelak ataupun dia tidak mau menjalani semua proses yang Tuhan sudah tetapkan, Bapa yang sudah tetapkan bagi hidup dia. Tapi kita belajar dari pribadi Yesus. Dia tetap taat walaupun itu sebuah konsekuensi akan dia hadapi. Amin. Seorang pelayan
pelajar harus tetap taat ketika ujian, jangan pernah mencontek, jangan pernah melirik ke kanan dan ke kiri. Amin. Amin para pelajar. Sekarang daring ya. Kalau ujiannya sih pada daring semuanya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mau taat, ada sebuah berkat rohani yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Ketika kita belajar taat untuk tetap kepada kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saya sampaikan hidup saya ketika saya bekerja di sebuah perusahaan farmasi, itu kadang-kadang bertentangan secara nurani saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang sudah lahir baru dalam Tuhan. Kadang-kadang saya sepertinya mau mengelak dengan apa yang disampaikan komandan saya atau atasan saya. Tapi saya tetap minta hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah proses seorang yang dewasa secara rohani. Tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan Kristus. Amin. Ketika saya diperhadapkan dengan perkara ini, saya berdoa dan saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya komandan saya atau atas saya yang mengambil alih sebuah tanggung jawab yang harusnya saya kerjakan. Karena ini bicara bagaimana saya harus menemani mereka di night club, dan ini memang secara manusia saya menolak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk saya tetap mengandalkan Dia, sehingga ketika saya berdoa, akhirnya tanggung jawab itu bukan saya yang kerjakan. Amin. Walaupun mungkin atasan berpikir dia tidak akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada saya bersyukur, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap berada di dalam sebuah kebenaran yang Tuhan tetapkan di dalam hidup saya. Saya tidak mau melenceng ke kanan dan ke kiri. Amin. Tetap dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun ada sebuah konsekuensi, walaupun mungkin kita akan terhenti ataupun tertunda naik jabatan, ataupun sepertinya proyek besar lewat dari depan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, mengikut Tuhan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, itu tidak merupakan hal yang sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan janji, kalaupun apa yang sudah di depan mata kita tidak menjadi bagian kita, saya percaya ada perkara yang besar yang Tuhan izinkan nantinya untuk kita boleh dapatkan ketika kita taat dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Amin. Haleluya. Mau belajar firman Tuhan, mau mengerjakan firman Tuhan, walaupun itu sepertinya sulit, walaupun ada sebuah konsekuensi. Amin. Mau belajar? Percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada mahkota yang Tuhan izinkan, Tuhan sediakan bagi kita ketika kita tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Selanjutnya, ya, ini yang namanya sebuah proses Bapak Ibu Saudara, dan ini harus terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk terus kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani? Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Di Efesus 4 ayat 15, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, nanti bisa baca di rumah. Pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, ya. Bertumbuh di dalam ke arah Kristus, pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif di dalam hidup kita kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, hidup kita penuh dengan kekudusan, memiliki belas kasihan kepada orang lain, selalu mengeluarkan kata-kata yang positif. Ini yang kadang-kadang mungkin
ya bertentangan kadang dengan nurani kita. Bagaimana saya harus mengeluarkan kata-kata yang positif, sementara di depan saya ini orang-orang yang sangat menjengkelkan sekali. Ya, kadang-kadang emosi kita meluap-luap ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, hampir setiap 2 minggu sekali saya pulang dari Siborong-Borong ke Siantar. Di perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara, kadang memang belajar ibaratnya mengelus dada, Bapak Ibu Saudara. Karena setiap orang egois ketika mengendarai kendaraan ini, ya. Semua pengen cepat, semua pengen di depan. Apalagi kalau pas macet, pasti orang dari belakang dia akan melosos gitu, masuk dari ambil jalur kanan. Sementara kita yang sudah nunggu lama antri, kadang-kadang saya berdosa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya gitu. Kadang-kadang nyeplos secara spontan mengutuk gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, itu sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk saya alami dalam hidup saya. Karena saya tahu proses belajar tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita, untuk kita tetap mengeluarkan kata-kata yang positif di dalam hidup kita. Mungkin kita perlu berpikir, oh Tuhan, mungkin ada sesuatu yang sangat cepat sekali. Dia harus, mungkin ada pertemuan atau apapun itu Tuhan, sehingga dia mungkin mengambil jalur seperti itu. Atau kadang-kadang ketika kita lagi diterobos sama orang lain, ditikung sama orang lain, kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan Yesus, kalau saya gas kencang tadi mungkin akan terjadi tabrakan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita tetap menjalankan kendaraan itu di dalam kehati-hatian. Saya selalu berdoa ketika saya pergi maupun kembali ke Siborong-Borong, saya tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk mengendarai kendaraan ini, tidak ugal-ugalan, tidak emosional. Itu doa saya selalu, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah proses yang Tuhan izinkan untuk kita boleh menjadi manusia-manusia yang dewasa di dalam Tuhan, selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, selalu berpandangan jauh ke depan, tidak mengutuki orang lain, tetapi berdoa kepada orang lain. Mungkin ada hal yang lebih ekspres atau cepat sehingga dia bisa terjadi seperti itu. Kadang-kadang istri saya juga ingatkan saya, Pak, boleh seperti itu gitu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa proses itu masih terus berlangsung hingga pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena untuk kita menjadi dewasa tidak pernah berhenti di satu titik, Bapak Ibu Saudara. Dan terus kita berjalan proses demi proses untuk kita boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Kemudian hati yang selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh di arah Kristus, hati kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas firman Tuhan katakan. Pikirkanlah hal-hal yang rohani. Pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan. Pikirkanlah bagaimana banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pikirkanlah bagaimana banyak orang yang belum menikmati apa yang kita nikmati. Pikirkanlah bagaimana banyak orang yang masih melakukan kejahatan. Tapi kita pikirkan bagaimana mereka boleh bertobat dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang pertama tadi? Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan? Menjadi manusia rohani. Yang kedua, apa? Oke, belajar. Ya, belajar firman Tuhan. Kemudian apa yang ketiga, Bapak Ibu Saudara? Haleluya, bertumbuh karena Kristus. Sebenarnya banyak hal lagi, Bapak Ibu Saudara,
bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara rohani. Saya percaya bahwa ibu saudara, pedoman kita adalah firman Tuhan. Pedoman kita adalah firman Tuhan yang kita baca. Karena itulah menjadi tuntunan kita bagaimana kita bisa menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, diam pun Bapak Ibu Saudara, kita bisa menentukan apakah seseorang itu dewasa atau tidak. Saya pernah alami dalam hidup saya, ketika saya diam, justru ada kekuatan yang sangat luar biasa di dalam hidup saya. Karena saya tahu, kalau saya berbicara, emosional yang akan keluar. Tapi ketika saya diam, itu justru menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, kita tidak pernah lari dari kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Saat-saat seperti sekarang ini, banyak orang yang mengutuk pemerintah, ya, banyak orang yang sepertinya menjelek-jelekan pemerintah dengan pandemi yang tidak habis-habisnya, padahal seluruh dunia mengalami ini. Tapi saya percaya sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita justru harus berdoa kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil setiap keputusan demi keputusan yang berdampak sehingga kita boleh kuat dan boleh tetap bertahan di dalam masa-masa pandemi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, mari tetap berdoa kepada pemerintah. Itu adalah hal-hal yang positif. Kita berdoa kepada pemerintah, kita berdoa kepada Pak Jokowi dan pada para menterinya untuk mengambil keputusan sesuai dengan hikmat dan apa yang Tuhan rindukan. Saya percaya ketika hal ini kita lakukan, di alam roh akan terjadi sebuah kegerakan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Saya percaya setiap kita boleh ambil bagian. Saya sering ikut lihat grup teman-teman baik alumni ataupun dalam pelayanan-pelayanan sebelumnya, mereka tetap mengambil jam-jam doa untuk tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintah kita. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Mari menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita mengambil bagian berdoa bagi pemerintah kita. Amin. Amin. Haleluya. Lanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, maturity is not seen from age, but seen from attitude, action, and behavior. Ada yang bisa menjelaskan pengertian bahasa Bataknya? Ada? Oke, Bapak Ibu Saudara, kedewasaan tidak hanya dilihat dari usia saja, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi apa katanya? Attitude, tingkah laku, action, tindakan, behavior, perilaku, ya. Amin. Kedewasaan kita akan dilihat dari perilaku kita, tindakan kita, tingkah laku kita, bukan dari usia. Banyak orang yang sudah dewasa secara umum, tetapi secara tindakan, perilaku belum dewasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya ketika kita mau belajar, kekuatan kita hanya Tuhan yang memampukan kita untuk kita tetap mau menjalani proses demi proses belajar yang Tuhan izinkan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Salah satu kunci untuk kita belajar adalah sebuah ketaatan dulu, saudara. Amin. Mari taat mengerjakannya, walaupun itu sepertinya sulit, tapi mulai belajar. Ketika kita mungkin gagal, kembali lagi kepada
apa yang sudah Tuhan tetapkan. Gagal lagi, kembali lagi. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam proses belajar kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, kita akan naik level. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu kerinduan kita, umat Tuhan di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, mengambil sikap orang yang berpikiran jauh ke depan, tidak mengandalkan emosi sesaat saja Bapak Ibu Saudara. Ujung-ujungnya ketika emosi, penyesalan yang akan terjadi. Dan saya percaya gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan dan mengambil sikap dan perilaku yang tetap melihat kepada Kristus. Saya belajar seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lakukan ini Tuhan, apakah Engkau berkenan? Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan, mari komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, mari andalkan Tuhan, mari sertakan Tuhan. Amin. Itu salah satu ciri-ciri orang dewasa di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Proses demi proses jalani, proses demi proses lalui, walaupun pahit ataupun susah. Saya percayalah bersama Tuhan kita cakap mengerjakan semua perkara-perkara yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang main musik sama tim pemuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami Bapak Ibu Saudara bangga. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kami tahu Tuhan bahwa perkara-perkara di depan kami mungkin secara manusia kami susah mengerjakan dan melakukannya. Tapi kami percaya Bapak Ibu Saudara, kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang membuat kami Tuhan untuk bisa mengerjakan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersikap seperti Engkau bersikap Tuhan. Engkaulah guru kami Tuhan. Engkaulah teladan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengandalkan Tuhan. Jadi yang mustahil bagimu
kami sehari-hari. Itu adalah proses belajar yang Tuhan izinkan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti untuk terus belajar Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam firman kami sehari-hari Tuhan. Kami mau berpikir secara positif, sama seperti Yosua dan Kaleb Tuhan, yang tetap berpikir bahwa walaupun orang Kanaan secara tubuh mereka seperti raksasa, tapi mereka berpikir Tuhan, bahwa Kristus lebih besar dari segala sesuatunya Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki pikiran yang positif Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kami Tuhan setiap gereja bertempat ini Tuhan, untuk berpikir bahwa Kristus yang besar Tuhan yang memampukan kami, untuk kami boleh menjalani proses belajar, untuk kami boleh menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun waktu-waktu ini sepertinya secara manusia kami tidak kuat Tuhan, tapi Tuhan kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan menjalani semuanya Tuhan. Ini proses yang Tuhan izinkan bagi kami Tuhan. Ini proses yang Tuhan boleh siapkan bagi kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Gereja butuh Engkau Tuhan, jemaat butuh Engkau Tuhan, untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan bagi kami Tuhan. Kami tetap melihat kepada Engkau Tuhan, kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Walau fisik kami lemah, tapi kami percaya roh yang ada di dalam kami Tuhan, roh Tuhan itu boleh mampukan kami menjalani semuanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau menjadi manusia rohani Tuhan. Mari Bapak yang baik, tolong kami Tuhan untuk menjalani proses ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjalaninya, mahkota Tuhan siapkan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu pada waktu-waktu seperti sekarang ini Tuhan. Berkati setiap usahanya Tuhan, berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, berkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Biar mereka Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami memperoleh sebuah kebahagiaan dan kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan.